Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, tapi secara khusus yang akan kita bahas lebih dalam adalah mengenai sektor Zero Knowledge ataupun ZK yang kita sempat bahas di beberapa video terakhir juga. Kalau teman-teman mungkin mengikuti, kita sempat membahas crypto drop, tapi ZK crypto malah mengalami kenaikan. Kita juga membahas tren Zero Knowledge dari beberapa hari yang lalu juga, kalau tidak salah di video ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih detail gitu ya. Apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli kripto-kripto apa yang bisa kita lirik di sektor tersebut, dan bagaimana price action Bitcoin juga untuk saat ini kira-kiranya. Ya, kembali lagi untuk analisanya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Ya, kita membahas tentang ZK, ya. Zero Knowledge ya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu untuk update market crypto hari ini masih relatif lebih sideways ya, tidak terlalu banyak kenaikan atau penurunan. Overall kita bisa lihat secara 24 jam terakhir beberapa crypto memang mengalami kenaikan seperti Binary X, Rose, Celo, Lido, Phantom, Zcash. Kalau kita untuk yang mengalami penurunan di sini ada Aptos, Nexo, Ajax, ini crypto AI gitu ya. Ajax di sini Convex Finance, Maker, Rocket Pool yang mengalami koreksi. Secara fear and greed kita di level netral karena market memang netral nih. Ini masih situasi mungkin menunggu hasil CPI yang kita bahas di video terakhir, Crypto Crash Coming. Kenapa? Karena CPI ini kan jatuh di hari Selasa ya, 14 Februari. Nanti saya akan update mungkin untuk lebih detail mengenai tentang data-data CPI. Karena masih ada beberapa hari juga. Ya, namun ini market masih menunggu, dan kita bisa membahas tentang naratif yang ada saat ini, atau bisa dibilang sektor kripto yang lagi tren saat ini ya, yaitu apa? Yaitu adalah zero knowledge ya, zero knowledge proof atau ZK singkatannya gitu ya. Secara teknikal kita nggak akan terlalu bahas ZK itu bagaimana gitu ya. Saya akan membahas lebih karena naratifnya. Kira-kira kripto apa yang mungkin mendapatkan masih ada penguatan lagi ataupun yang menarik secara fundamentalnya yang kita akan bahas di video ini. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Dalam beberapa hari terakhir kalau kita lihat ini banyak yang mengalami kenaikan, rata-rata naik. Namun untuk hari ini kita bisa lihat di sini saya sudah sortir ya. Kalau teman-teman buka yang namanya coin market cap ya, ini teman-teman bisa sortir ke sektor yang namanya zero knowledge ya, zero knowledge proof. Nah, di sini teman-teman udah tinggal bisa lihat ini semua kripto yang bergerak di dalam ZK ya, dan rata-rata memang cukup hijau lah gitu ya, apalagi yang cukup besar berarti yang available di beberapa exchange ya. Ini di push ya, ZK ini secara fundamental dia bagus gitu ya. Namun apakah secara fundamental artinya dia harusnya mengalami kenaikan sebesar ini? Saya rasa sebenarnya tidak gitu. Ini adalah tren aja. Lebih banyak orang yang demand, yang mau membeli, makanya ini hype aja. Hype artinya apa? Artinya bisa aja hype-nya tiba-tiba hilang lalu mengalami penurunan gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah gitu ya kalau teman-teman yang belum mungkin membeli kripto-kripto ZK-nya. Ini lebih karena untuk short term trading saja. Ya, ada apa aja? Ada Mina, Immutable X, Zcash, Loopring, Celo, Horizon, Syscoin, Seller Network, ya, Metis, Das. Ini berapa yang kita bahas. Sebelum kita masuk, kita lihat di beberapa tweet ini juga dari Quant Meta. Ya, dia bilang this is the only list that you will ever need untuk melihat ZK naratif. Ya, ini sempat kita bahas juga di video ini yang sempat saya share juga. Ada beberapa hal yang saya suka. Yang pertama adalah Mina Protocol. Ini kita sudah sempat bahas Mina Protocol dan memang kenaikannya cukup signifikan. Ini adalah the world lightest blockchain. Ini pun Mina sempat saya rekomend beberapa bulan lalu pada saat kita masih cukup masih sebelum crash crypto 2022. Kenapa? Karena secara fundamental, secara teknologi dia cukup unik gitu ya. Dan bisa dibilang ini ya, mereka punya tagline itu adalah the world lightest blockchain, paling ringan lah gitu ya, lightest blockchain ya. Namun yang kita butuhkan untuk Mina sendiri adalah ya di apps-nya harus lebih improve lagi untuk di dalam network ini. Namun ya kembali lagi secara tim developer semua di Mina ini cukup lumayan bagus, dan memang mereka bikin update terus gitu ya. Jadi Mina. Lalu kita sempat membahas seperti Das Network juga. Das Network juga cukup menarik. Ini dikarenakan dia cukup relatif kecil ya secara market cap. Kalau teman-teman lihat Das Network di sini mana ya?
Nah, Dust Network di sini ranking 243. Dia relatif kecil sekali, makanya lebih mudah untuk mungkin dipump oleh market. Secara fundamental oke, namun ya ini masih kecil, jadi sangat-sangat beresiko juga. Tapi kita bisa lihat dia mengalami kenaikan dalam 7 hari yang paling besar. Ini naik 64% kalau kita bandingkan dengan beberapa kripto lain yang bergerak di bidang yang sama, di ZK. Intinya seperti itu. Ya. Next up kita ada membahas Matic. Matic sebenarnya juga cukup oke, namun Matic ini nggak directly gitu, nggak secara langsung dia ZK. Seperti itu. Ya, tapi ini lebih karena Matic ini big caps kan. Sudah masuk ke top 10 kalau tidak salah ya. Kalau teman-teman lihat dari sini Matic. Nah, Matic udah ranking 9 gitu ya. Lalu ada Loopring juga kita sempat membahas, ini lebih karena untuk trading dan payment, dan dia adalah yang pertama kali. Jadi bisa dibilang dia OG-nya, dia originalnya gitu untuk Loopring sendiri. Jadi saya juga suka kalau Loopring ini menarik untuk di-invest juga gitu ya. Ini kalau Loopring, ini lebih karena untuk tradingnya. Lalu di sini dia ada Immutable X. Immutable X juga menarik. Kenapa? Karena dia bergerak di bidang gaming. Jadi ini adalah ZK yang untuk di gaming dan yang bekerja sama dengan Immutable X. Game-gamenya pun game-game besar seperti Gods Unchained, Illuvium ya kalau teman-teman familiar kita sempat bahas. Planet Quest lumayan gitu ya. Jadi ada beberapa game blockchain yang mungkin yang bergerak juga menggunakan Immutable X gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya kita membahas sektor game hype lagi, saya rasa Immutable X juga akan mendapatkan tren yang sama gitu. Jadi dia ada dua, ZK iya, gaming juga iya gitu ya. Lalu ada beberapa kripto lainnya seperti XFT, Mute, Seller atau SYS, SYS ya, ada Metis, ada ZKS. Ini beberapa kripto lainnya juga yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, lalu dia ada list beberapa berita update baru. Sebenarnya ini Degen Edition ya, jadi ini jauh lebih beresiko. Saya nggak terlalu rekomend justru, tapi ini saya cepat akan share juga ke teman-teman. Susah juga untuk dibeli karena ini belum aktif. Kalau teman-teman lihat yang pertama, ini udah bisa kita beli mungkin di beberapa top exchange mana ya. ZK yang pertama, nah ini ya, ini yang pertama. Ini beberapa di top exchange seperti Binance ataupun Bybit ataupun exchange manapun sebenarnya sudah available. Namun untuk yang ini jauh lebih kecil ya. Saya rekomendasi sebenarnya untuk yang pertama saja kalau teman-teman tertarik untuk hal ini. Nah, namun apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli coin ZK juga? Ya kalau teman-teman tanya, ya kalau kita bandingkan secara grafik aja ya. Kita buka misalnya Loopring ya, kita balik ke harga 4 jam. Saya rasa sebenarnya ini udah cukup secara upside ya, ini udah mengalami kenaikan lumayan. Ini kita bisa lihat naik 34%, bahkan kalau kita lihat saat ini sebenarnya dia lagi push through untuk resistance-nya sendiri gitu. Jadi sebenarnya pasti akan ada yang namanya koreksi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menunggu koreksi, ya saya rasa lebih baik untuk kita menunggu koreksi atau retest di beberapa kripto tersebut gitu ya. Ini Loopring sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena dia lagi di bagian resistance di sini ya. Resistance ini, lalu ini lagi di fase resistance. Jadi kalau misalnya ada possible untuk retest kembali ke area ini mungkin menarik untuk dia possible upside lagi gitu. Kalau kita lihat untuk LRC gitu ya, ini kalau saya lihat seperti kita lihat Dust misalnya. Kalau Dust saya rasa ini udah naik, nggak terlalu rekomend untuk dibeli sekarang. Ini grafiknya saya buat beberapa hari lalu juga. Ini kenaikannya jauh signifikan sekali. Ini kita bisa lihat kenaikannya, wow, 87% gitu ya. 87% mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan sekali. Ya, jadi ini lebih baik menunggu karena biasanya yang mengalami kenaikan besar ya pasti turunnya juga akan lumayan juga gitu ya. Nah, satu hal yang penting juga untuk teman-teman tahu, nah di sini saya juga merasakan hal yang sama ya. Dia bahas ini dari Gold Crypto. My honest thoughts are that the ZK narrative atau zero knowledge narrative won't be anywhere near as powerful as what we had in AI. Jadi kita kalau lihat saat ini, dulu AI sempat hype ya, sekarang pun sebenarnya masih hype AI gitu ya. Namun mungkin udah sedikit meredup dikarenakan ZK kriptonya ini lagi mengalami kenaikan besar. Namun kalau kita bandingkan kenaikannya, saya rasa ini nggak akan terlalu besar sekali. Kenapa? Kalau AI ini hampir semua sektor, bukan hanya di kripto saja, tapi di real life. Kalau teman-teman lihat di saham ataupun kalau teman-teman banyak yang share AI dan AI gitu ya, omongan orang tuh AI. Tapi kalau ZK ini niche-nya cuma hanya di kripto aja, zero knowledge. Hanya orang-orang yang mengerti mungkin tentang Web3, tentang blockchain baru mengerti, oh ZK lagi hype
seperti itu. Namun kalau di luar nggak terlalu. Makanya kalau kita lihat untuk naratifnya sendiri, ya mungkin nggak akan terlalu besar kalau kita lihat dari secara sekilasnya, gitu ya. Lalu kita juga perhatikan dari sini, how do you know if you should ape into this ZK narrative? Ya, bagaimana caranya kita tahu apakah kita masih harus beli sekarang atau tidak, gitu ya. Yang kita harus lihat adalah sebenarnya harga-harga dari kripto-kripto tersebut. Secara khususnya untuk whales ya, paus-paus ya. Kita mau tahu sebenarnya paus-paus ini beli di harga berapa. Karena kita nggak mau beli at the top atau di harga paling atas. Ini ada beberapa data yang dia sempat mention si DeFi Mochi. DAS itu medium buy price-nya atau rata-ratanya tengah-tengahnya itu sekitaran $0.13 ya. Di sini dia juga membahas untuk LRC ya, di sini LRC. Ya, kalau LRC di sini kita lihat the medium purchase price itu di kisaran $0.13. Jadi kalau teman-teman bandingkan saja ya, $0.13. Kita buka LRC sekarang, ini 0,43. Jadi ini udah beberapa kali lipat gitu ya, 0,13. Kita harus scroll mungkin di time frame 1 day atau 1 week kali ya, 0,13. Bahkan di bawah sekali gitu ya, sebelum bisa dibilang sebelum hype ini terjadi gitu ya, kalau kita bandingkan untuk LRC sendiri gitu, 0,13, dan ini mengalami kenaikan cukup signifikan sekali. Bahkan kita lihat saat ini pun di area $0.44. Jadi ini harus sudah hati-hati. Yang kita harus lihat adalah pasti akan ada saatnya take profit gitu ya. Orang-orang pasti akan mulai take profit, dan kita nggak mau beli pada saat kita hope dia untuk mengalami kenaikan yang kita mau, tapi ini orang-orang udah pada take profit sendiri. Dan saat ini saya rasa sebenarnya ini adalah momen-momen untuk take profit dulu gitu ya. Mungkin naratif ini akan bertahan gitu ya untuk ZK sendiri. Misalnya kita lihat DAS misalnya contohnya ya, tapi kita mau tahu kapan dia akan take profit ya. Dan saya rasa take profit ini udah mendekati istilahnya. Jadi lebih baik menunggu di saat mereka mulai take profit, orang-orang yang sudah duluan beli gitu ya, baru mungkin ada possible another upside. Nah ini baru kita masuk ke area ini ya, kalau teman-teman tertarik ke dalam ZK narrative sendiri. Jadi lebih lihat untuk video ini adalah kira-kira kripto-kripto apa sih yang bergerak di bidang ZK atau zero knowledge, untuk biar kita nggak miss trend berikutnya juga gitu ya. Nextnya juga kalau teman-teman mencari yang menarik yang nggak terlalu masih ada hype tentang ZK tapi nggak terlalu terekspos, itu seperti Rose Oasis Network. Ini juga menarik gitu ya, Oasis Network, karena dia adalah layer 1 yang bisa dibilang masih support ZK sendiri gitu ya, untuk ZK-nya. Jadi ini bisa Rose Network. Lalu ada Viro juga. Viro ini lebih kecil sekali ya, ini lebih karena untuk privacy. Viro Coin gitu ya, Viro Crypto. Jadi kira-kira ini dulu untuk update mengenai ZK Crypto. Jadi biar teman-teman familiar, ada beberapa yang kita mention, atau teman-teman bisa lihat langsung aja ke dalam ini Zero Knowledge Proof token aja di dalam CoinMarketCap. Kembali lagi ini disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan pasti di tangan teman-teman juga sesuai dengan risk management. Secara mudahnya sebenarnya semakin rendah suatu ranking kripto di sini pasti semakin beresiko juga, dan biasanya ini belum available di exchange besar. Nah, artinya apakah kripto-kripto yang sudah atas di sini ranking 54, 57 tergolong aman? Ya ini lebih aman gitu ya. Namun ya kalau kita membandingkan dengan resiko apakah dia bisa mengalami penurunan harga, ya pasti iya jawabannya. Apalagi dia lagi mengalami hype yang cukup besar ini. Jadi ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi ini dulu untuk update market crypto hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.